Halo semua, hari ini saya akan membahas materi tentang eksponen. Ya. Apa itu eksponen? Eksponen atau biasa kita sering dengar lebih familiar itu adalah bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat. Jadi kalau diartikan, eksponen itu adalah bentuk perkalian yang sama yang selalu diulang-ulang, ya, semacam perkalian yang berulang gitu ya. Nah, contoh misalkan A pangkat N ini adalah salah satu contoh bentuk umum eksponen ya. A pangkat N itu artinya apa? Artinya ya A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak apa? Sebanyak N kali gitu ya. Ini sebanyak N faktor. Jadi misalkan A pangkat 2 berarti ya 2 kali A kali A. Misalkan A pangkat 3 ya 3 kali A kali A dikali A. Seperti itu. Nah, kelihatan mudah tapi kalau kita pelajari lebih dalam, itu ada beberapa sifat yang mesti kita tahu gitu ya. Misalkan kita nanti mau mengerjakan kalau A pangkat min 2 pangkat 3 ini gimana? Kan nggak simpel ya. Jadi kita mesti tahu, mesti belajar sifat-sifatnya dulu apa saja. Nah, sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N. Jadi ini perkalian ya. A itu adalah angka, suatu angka gitu ya. M dan N itu adalah pangkatnya. Kalau basisnya sama, ya, angkanya sama, pangkatnya berbeda, pangkatnya M dan N itu, maka kita bisa menyederhanakan menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, jadi A pangkat M dikalikan A pangkat N itu hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi misalkan ada soal, contoh ya, ada soal 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Seperti itu. Jadi kalau perkalian angkanya sama, basisnya sama, pangkatnya saja yang berbeda, kita bisa menjumlahkan pangkatnya tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pembagian ya, pembagian. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa juga ditulis A pangkat M per A pangkat N seperti ini. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Kalau dikali, pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini menjadi A pangkat M dikurangi N. Ya, kalau dibagi, basisnya sama, angkanya sama, cuma pangkatnya yang berbeda, kemudian dibagikan, maka pangkatnya harus dikurang. Di contoh ya, contoh 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 hasilnya berapa? Ya pangkat 4 pangkat 5 dikurangi 3 ya, 4 pangkat 5 kurangi 3 jadi 4 pangkat 2. Seperti itu. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, ada sifat-sifat ketiga, ini sifat-sifatnya ya, sifat-sifat. Yang ketiga A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah ini ya, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi menjadi A pangkat M dikali N. Nah, seperti itu.
Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Contoh, ya. 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya berapa? 4 pangkat 2 kali 3, gitu ya. Sama dengan 4 pangkat 6. Seperti itu. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Yang keempat, ya. A kali B pangkat M. Nah, kalau ada 2 angka yang dikalikan ke dalam suatu pangkat gitu ya, lalu dipangkatkan M seperti itu, ya. Kalau perkalian bilangan yang dipangkatkan ini, maka masing-masing bilangan tersebut harus dipangkatkan juga. Akan menjadi A pangkat M dikali A pangkat A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, jadi bisa dikeluarkan sendiri-sendiri. Ini A pangkat M, ini B pangkat M, ya, dikeluarkan sendiri-sendiri. Contoh, 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dikeluarkan menjadi atau disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Ya, seperti itu. Kalau dikerjakan boleh kok. Ya, sama pasti hasilnya ya. 3 kali 5, 15 ya. 15 pangkat 2, 225. Kalau ini kita hitung masing-masing, ini 9, ini 25. Ini juga hasilnya 225. Sama ya, terbukti. Oke. Yang kelima, ya, yang kelima apa? Yang kelima adalah A per B pangkat M. A per B pangkat M. Nah, ini ya. Ini sama, kalau perkalian tadi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri, ini juga bisa dibuat sendiri-sendiri. Masing-masing angkanya dipangkatkan dengan M tersebut. Jadi bisa disederhanakan A pangkat M dibagi B pangkat M, seperti itu. Jadi contoh 5 per 3 pangkat 2 ya. Hasilnya 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Lalu yang keenam ada apa? Yang keenam kita punya bentuk seper gini ya. 1 dibagi angka pangkat N gitu ya. A itu angka pangkat N. Itu hasilnya sama dengan A pangkat minus N. Jadi kalau bentuk 1 per ya, harus 1 per, pangkatnya ini di bawah di penyebutnya, itu juga boleh dipindah ke atas ya, dipindah ke atas tapi pangkatnya menjadi minus ya, pangkatnya menjadi minus. Contoh, kalau misalkan ada soal 1 dibagi 4 pangkat 6 ya, 4 pangkat 6 ini hasilnya akan sama dengan 4 pangkat minus 6. Nah, jadi pangkatnya dipindah ke atas itu akan menjadi negatif ya. Jadi kalau di bawah itu pangkatnya positif, maka saat dipindah ke atas menjadi negatif. Apakah berlaku sebaliknya? Berlaku ya. Jika pangkat di bawahnya itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif ya. Seperti itu. Jadi misalkan ada 1 dibagi 2 pangkat min 3. Nah, ini juga sama hasilnya ya, 2 pangkat 3. Kalau negatif dipindah ke atas menjadi positif, kalau positif dipindah ke atas menjadi negatif. Oke ya. Lalu yang ketujuh ya, kita punya bentuk yang akar nih ya. Akar suatu angka ya, pangkat M ya, tapi akarnya nggak tentu akar 2 nih ya, akar pangkat 2.
Bisa juga akar pangkat 3 dan seterusnya ya. Aku kasih angka n gini ya. Nah, akar pangkat n dari a pangkat m gitu ya. Hasilnya itu akan sama dengan a pangkat m dibagi n. Nah, contoh. Misalkan akar dari 3 pangkat 4 ininya akar 2 ya. Nah, akar pangkat 2 dari 3 pangkat 4. Maka hasilnya apa? Itu sama dengan 3 pangkat 4 dibagi 2 ya. Jadi M itu yang pangkatnya, N itu basis dari akarnya ya, akar N-nya itu tadi. Jadi sama dengan 3 pangkat 2. Seperti itu. Oke. Lalu yang sering juga keluar, yang ke-8, semua bilangan ya, jika dipangkatkan dengan 0, a pangkat 0, itu maka hasilnya 1. Jadi berapapun bilangannya, misalkan 2 pangkat 0 itu berapa? Itu 1 ya. 3 pangkat 0 itu berapa? Itu 1 gitu ya. Nah, itu adalah 8 ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Contoh ya, ada beberapa contoh soal. Coba misalkan latihan ini ya, latihan. Yang pertama, ya, kita punya soal. Sederhanakan 6 a pangkat 3 pangkat 2 gini ya, dibagi 2a pangkat 4. Nah, bagaimana menyederhanakan soal ini? Oke, kita tulis dalam bentuk pecahan ya, supaya lebih gampang. 6a pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2 pangkat 4. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bisa pakai sifat yang keberapa nih? Ini kan mirip seperti sifat 4 ya. Ada 2 angka yang berbeda dipangkatkan M, jadi bisa dihitung sendiri-sendiri ya. Nah, 6a pangkat 3 pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi ini 6 pangkat 2 ya, dikali a pangkat 3 pangkat 2. Nah, nih pangkat 2 seperti itu. Dibagi ini A-nya ketinggalannya 2A pangkat 4. Ini 2A pangkat 4. Seperti itu. Oke, 6 pangkat 2 berapa? 36. 6 kali 6 ya. Nah, pangkat dipangkatkan. A pangkat 3 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Dibagi dengan 2A pangkat 4. Nah, ya. Hasilnya berapa? 36 dibagi 2, ini saling bisa membagi ya. 36 bagi 2 adalah 18. 18 A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Kalau dibagi tadi sifat keberapa? Sifat kedua ya. Kalau dibagi basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. 6 dikurangi 4, 2. Ini adalah hasil akhirnya. 18A pangkat 2. Seperti itu. Contoh lagi ya. Misalkan soal yang kedua ya. Sederhanakan 3U pangkat 3 dikali V pangkat 5 ya, dikali 9U pangkat 4 dikali V ya. Bagaimana menghitung ini? Nah, untuk menghitung ini kita bisa sederhanakan menjadi, kalau perkalian ya, ini perkalian. Kalau perkalian kita bisa keluarkan 3 sama 9-nya dulu ya, taruh depan. 3 kali 9 gitu ya. Nah, ini ada U, ini ada U, ini juga U. Nah, kalau
U pangkat 3 dikalikan U pangkat 4, ya, U-nya sama, pangkatnya beda. Kalau dikalikan tadi, pangkatnya ditambahkan. Jadi ini bisa menjadi U pangkat 3 ditambah 4, gitu ya. Nah, lalu ini ada V. V pangkat 5, V pangkat 1 ya. Pangkat 1 biasanya nggak ditulis ya. V gitu aja. Jarang buku-buku atau kalian literatur itu ditulis V pangkat 1 ditulis seperti ini, jarang. Biasanya tulis V gitu aja. Jadi ini kita bisa hitung V pangkat 5 ditambah 1 ya. Kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Sehingga menjadi apa? 3 kali 9, ini hasilnya 27 gitu ya. U pangkat 7 dikali V pangkat 6. Seperti itu. Ya. Satu lagi ya. Nah, satu contoh lagi. Misalkan soalnya seperti ini. Yang ketiga. 8 pangkat 3 pangkat min 1 ditambah 1 per 4 pangkat min setengah. Nah, ini ya, pangkat min setengah. 1 per 2. Bagaimana menghitung ini? Ini bisa dihitung menjadi apa? Ya, 8 kita tahu. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kita bisa tulis seperti ini. 2 pangkat 3 ini 8 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Pangkat 3 pangkat lagi min 1. Nah, ditambah 1 per 4. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Kita bisa sederhanakan 2 pangkat 2 pangkat min 1 per 2. Min setengah. Bagaimana kita menghitung ini? Ya, kita bisa pangkat dipangkatkan ya. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 3, pangkatnya dikalikan ya. 3 dikali berapa nih? Dikali 3 pangkat min 1. Seperti itu. Ditambah ya, ditambah 1 dibagi pangkat dipangkatkan lagi. 2 pangkat 2 kali min setengah ya. 2 dikali min setengah. 2-nya coret, sisa min 1 ya. 2 pangkat min 1. Oke. Nah, ini hasilnya berapa nih? 3 dikali 3 pangkat min 1 ya. 3 dikali 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu apa tadi? Contohnya, kalau contoh 6 ya, di sifat 6, kalau 1 per A pangkat N, ya, N-nya positif dipindah ke atas menjadi negatif gitu kan. Nah, kalau ini kita punya 3 pangkat min 1 sudah di atas, negatif. Kalau kita pindah ke bawah menjadi positif. 1 per 3 pangkat 1 ya. Jadi ini dengan ini artinya sama ya. 3 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 3. Jadi ini bisa habis ya. Sisa berapa? Sisa 1. Oke, nah sisa 1. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 1 per 2 pangkat min 1. Pangkatnya pindah ke atas ya. Jadi 2 pangkat 1 juga. 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, ya. Atau yang ini tadi ya. Yang ini tadi, yang saya lingkari ini, kalian juga bisa jumlahkan pangkatnya. Kan itu 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat min 1 seperti ini ya. Selain pakai sifat yang
sifat 6 tadi yang pindah ke atas atau pindah ke bawah. Ini juga basisnya akan sama-sama 3. Ini bisa dijumlahkan 3 pangkat 1 ditambah min 1 gitu ya. Jadi 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu berapa? 1 ya, jadi menghasilkan 2 pangkat 1 tadi. Oke, hasilnya sama. Jadi hasil akhirnya 4. Baik, ini adalah 3 contoh latihan awal untuk eksponen ya. Nanti akan saya lanjutkan bagaimana menghitung fungsi dalam eksponen ya. Untuk video ini saya akhiri, ditunggu untuk video selanjutnya. Selamat belajar, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe YouTube ini. Terima kasih.